Sutrisno, Rizkianti, Ini lagi ngawasin itu penerbitan surat SIKM sama penerbitan rapidnya. Oh iya, ini rapid test itu kan salah satu syarat untuk mendapatkan surat izin keluar masuk ya? Iya, betul. Oke baik, dan ini juga menjadi kewenangan dari KKP? Iya, kita kan termasuk satu tim gugus tugas. Baik. Iya, kayaknya ini menarik sekali kalau kita ngobrolnya di pojok hukum ya. Oke, good people, sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Budiman. Beliau adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Oke, good people, jadi pada kesempatan sore hari ini Pak Bambang sementara sedang melihat proses penerbitan SIKM yang salah satu syaratnya itu rapid test, dan sementara di belakang kita ya ada masyarakat yang sedang menggunakan fasilitas layanan untuk rapid test. Ini sesuatu yang sangat menarik sekali nih Pak Bambang Budiman. Bagaimana kalau saya ajak ya kita ngobrol-ngobrolnya di pojok hukum? Bisa ya? Oke, good people, kita akan ke pojok hukum. Selamat sore, Selamat sore, Bu. Iya. Wah, ini sore-sore begini masih pelayanan juga nih? Masih. Biasa ada kerjaan dikit jadi kita. Luar biasa. Pas ada Pak Bambang ini. Iya, ketemu Pak Bambang. Lagi lihat-lihat Oh gitu ya. rapid test. Oh, besar sekali nih. Ngobrol-ngobrol, Benar, jadi benar, benar. mendingan saya ajak aja langsung ke pojok hukum. Pas sekali. Tadi kan mau ditanyain juga jadi sama Pak Bambang jadi. Oh iya, oke. Berarti kita ngobrolnya di pihak hukum aja ya. Oke. Iya, silakan Pak. Dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke persembahkan Pojok Hukum. Ya, good people, kita sudah ada di ruang pojok hukum. Selamat datang juga nih Pak Bambang ya. Ini di pojok hukum, di mana kita bisa mengobrol banyak hal dengan rileks nih Pak, karena ada tuan rumahnya. Pak Victor, selamat sore. Selamat sore. Sore ya, masih udah sore. Di sini juga biar masih sore, pelayanannya tetap Pak berjalan, iya. Tetap berjalan terus ya. Jadi baru pertama kali ya Pak Baru Bambang pertama ya kali. jalan-jalan ke pojok hukum. Diajak kemari. Oh iya benar sekali, saya ngajak ya tadi nunggu iya, Bapak betul. di Nemu. enggak lagi lihat kok ini Pak Bambang sementara lagi berdiri di ini Lagi apa? ngapain? Oh, lagi ngapain? Orang gitu. penting loh Mbak ini sekarang ini. Nah, Iya. itu karena saya tahu ternyata Pak Bambang Budiman Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Merauke. Betul. Nah, ini kan terkait penerbitan SIKM, salah satu syaratnya itu rapid test. Nah, beliau ada di situ, mungkin sampai lihat Mengawasi. langsung ya Pak ya.
Nah, saya pikir ini kan penting sekali nih ya Pak ya. Pas sekali. Kita ngobrol-ngobrol juga langsung dengan petinggi dari kantor kesehatan pelabuhan, begitu Bang Fik. Jadi saya ajak aja Bapak. Wah, terima kasih nih Mbak Wen udah ngajak Pak Bambang kemarin. Di Sandra ya. Aduh. Nah, biar kenal-kenal juga Iya, di sini. betul, Ada Bang betul. Fik, ada Teh Nita, Mak Dewi sama Mami Timo di sini. Pak Bambang, iya. Tapi ngomong-ngomong, haus nggak Pak? Oh iya, suka nyindir ya nih. Oke. Soalnya kepala kantor nih. Jauh nih perjalanan. Jauh ya, jalan nih pas nih Di sini kebetulan. baru bilang haus aja udah langsung ya. Luar biasa. Pelayanan prima, Bu. Oh, prima banget ini. Iya, terima kasih Mbak Riri. Oke. Terima kasih. Makasih. Kan kita mau minumnya jadi boleh dibuka ya Pak? Oh iya, boleh. Izin sama Pak Ibu ya. Boleh ya Pak? Dalam pandemi yang penting social distancing. Iya, social distancing, toh. 1 meter, 1 meter. Iya, haus Pak tadi katanya jangan. Diminum dulu Pak, tadi jalan-jalan kan habis pengawasan dari bandara Bapak. Ada. Ya, diminum Pak Victor. Ayo. Ibu, silakan. Ya. Di cuaca seperti ini minum yang hangat-hangat enak banget ya. Pas. Tapi nggak ada tagihan toh Bu? Enggak. Oh, enggak, di sini bebas, Pak. Jangan sampai nanti saya pulang ada tagihan ya. Tagihan langsung ke Ibu. Iya. Ke Miss Win. Oh, iya, jadi Gimana, Bu? penasaran nih Iya. Pak Bambang ini terkait dengan tupoksi dari KKP sendiri, di mana dalam situasi pandemi COVID ini juga tugas dan tanggung jawab dari KKP ya, ini menjadi sangat penting dan sentral juga nih, karena kan butuh pengawasan yang ketat nih dari kantor kesehatan pelabuhan, melingkupi laut dan udara ya, betul. Pak Bambang ya. Nah, mungkin ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh good people, begitu Bang Fik. Makanya saya pikir ini bagus sekali juga kan terkait dengan regulasi-regulasi yang ada ya Pak ya. Iya, betul. Jadi mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol terkait hal itu ya Pak Bambang ya. Boleh, Bu. Iya. Jadi setiap hari ini informasinya nih teman-teman dari KKP juga standby di bandara untuk mengawasi lalu lintas penumpang ya. Ini sementara masih di bandar udara saja. Kalau terakhir mungkin terakhir jam berapa, jam 4 tadi ya? Jam 4-an ya. Jam 3 jam 4 pesawat terakhir sudah keluar, baru kami pulang. Oh gitu ya. Kalau untuk sementara di pelabuhan kan hanya kapal Bangkit. logistik aja. Oh, logistik. Tapi itu juga tetap di bawah pengawasan Iya, KKP. semua. Oke, baik. Iya. Berarti ini terkait ini ya, bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap lalu lintas penumpang nih Pak, yang ingin kita ketahui juga. Kita melakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu cegah tangkal penyakit, atau penyakit kekarantinaan yang bisa menyebabkan wabah. Itu kita cegah sejak dahulu sampai sekarang. Ya kebetulan sekarang sudah ada penyakit yang memang jadi pandemi. Sudah berapa ratus tahun ya, mungkin tahun berapa itu ada pandemi, sampai sekarang baru ada pandemi lagi. Jadi inilah fungsi kita sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan yang mencegah jangan sampai penyakit yang masuk atau penyakit yang dibawa oleh manusia ke daerah kita, atau mengendalikan penyebaran penyakit itu sendiri. Iya, sebelum kita lanjut ya Pak ya, kalau tidak salah ini terkait dengan kesehatan ya, dalam hal ini ada karantina ikan, karantina tumbuhan, dan karantina kesehatan. Mungkin secara garis besar ini masih dalam satu lingkup ya Pak ya. Namanya saja sebetulnya, tapi dari asalnya beda. Karena yang kita deteksi atau kita lakukan pencegahan atau pengendalian atau pengawasan itu beda dengan dasarnya. Maksudnya kalau kami karantina kesehatan itu tentang manusia. Kalau nanti karantina hewan ataupun karantina ikan itu tentang ikan dan hewan lah. Kemudian kalau ada juga karantina pertanian. Jadi 3 karantina ini yang berbeda-beda Pak Victor. Jadi tapi namanya karantina.
Zaman dahulu kala itu kuarantin. Kuarantin ya. Iya. Jadi karena sekarang kemajuan sekarang sudah ada jadi karantina kesehatan manusia, nggak disebut manusianya sih, tapi karantina kesehatan saja. Kemudian karantina pertanian dan karantina perikanan. Sebentar. Berarti ada perubahan nomenklatur kali Pak ya? Tidak, memang juga. Asalnya beda. Kalau kami dari Kementerian Kesehatan, kalau nanti dari hewan itu karantina hewan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bawah beda kementeriannya. Beda kementerian. Betul. Wah, luar biasa. Tapi tujuannya tetap untuk melindungi masyarakat, karena kan mungkin bisa saja ya Pak, penyakit bisa dibawa juga dari hewan atau dari tumbuhan tertentu mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, nah kita kembali lagi nih ke situasi yang lagi hangat nih dalam masa pandemi COVID seperti ini. Nah, pasti tugas dan tanggung jawab dari kantor kesehatan pelabuhan ini juga menjadi sentral. Betul. Ya memang sebetulnya sih tugas rutin kami, tapi karena sekarang sudah signifikan tentang coronavirus, jadi yang penyakitnya ini yang kita dibawa kita nggak tahu nih droplet ataupun airborne itu, jadi kita tetap mencegah melalui gejala-gejalanya. Tunggu Pak, droplet itu kan yang kita bersin. Iya, melalui airborne udara. Lewat udara. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak juga terkait kan mengawasi lalu lintas ya. Nah, itu secara pada saat bergiat di lapangan dalam hal ini kayak sementara sedang mengawasi lalu lintas di pelabuhan. Nah, itu dari petugas ya, itu apa saja yang dilakukan di bandara? Yang pertama kita lakukan itu deteksi penyakit melalui thermal scanner atau pemedai suhu atau thermal gun, itu tergantung dari alatnya namanya. Tapi adalah yang pasti ada suhu badan si pelaku perjalanan kita ukur. Kalau memang biasanya di atas 38, kita sudah lakukan tindakan yang lebih signifikan lagi, yaitu dibawa ke poliklinik. Tapi kalau masih di bawah 38 itu dianggap normal. Kemudian dokumen-dokumen perjalanan seperti yang tadi yang kita awasi, rapid test, SIKM dari tim gugus tugas. Kemudian juga ada lagi EHAC, yaitu kartu kewaspadaan dini untuk penyakit. Ada kartu kewaspadaan dini. Iya. Itu berarti setiap penumpang tuh harus wajib mempunyai itu. Nanti diverifikasi mungkin dari tim gugus yang di Bandung. Yang ini kan tim gugus ini ibaratnya satu tim kita di situ, KKP juga ada, juga semua tim atau instansi ada bersinergi dalam tim gugus tugas. Gitu. Oke. Nah, sejauh pengamatan Bapak ya selama ini di lapangan kan ketika bandara terbuka ya, ini lalu lintas penumpang. Nah, ada tidak hal-hal yang mencemaskan dan berpotensi besar terjadinya penularan COVID ini? Kalau sebetulnya sih ada potensi ya, tapi ya kita cegah tadi dengan social distancing. Karena dengan adanya social distancing, minimal kita melebarkan jarak di antara kita, tapi juga bukan antar hati. Tapi jarak antara kita, jadi itu pada saat pertama, pada saat masuk bandara itu harus dijaga jaraknya. Namanya social distancing, physical distancing, sehingga penularan ataupun dia masih ini dia mengurangi. Kemudian pada saat ngambil kedatangan itu, mengambil barang itu, kita biasanya kan kita berkumpul tuh, berebut dalam berebut tempat untuk melihat barang kita. Tapi sekarang kita renggangkan, jaga jarak, kita kasih batas-batas tertentu. Itu sudah salah satu untuk mengurangi potensi penularan. Termasuk posisi penumpang dalam pesawat juga. Iya betul, duduknya agak itu masih terus diawasi naik sampai ini di pesawat atau di cabin? Atau tugasnya hanya di bawah sih? Kalau kami sebetulnya sudah kita delegasikan kepada pihak maskapai gitu, supaya mereka pihak maskapai melakukan protokol kesehatan dengan social distancing, dengan mengurangi sesuai peraturan ataupun surat edaran yang ada bahwa 70% dari jumlah penumpang. Kita udah delegasikan. Kalau kami periksa semua pesawat kan nggak mampu SDM-nya, tapi kami delegasikan, kan kita satu tim
kita dalam cegah tangkal penyakit ini bukan hanya KKP atau kantor kesehatan pelabuhan yang bekerja, tapi kita semua. Oke. Nah, kalau Bang Pik ini kan juga bersama teman-teman ini juga di tim ini juga di tim Satgas Satgas Covid juga. Kalau boleh dibilang nih hampir setiap hari ada di kantor, di posko ya, Bang Pik ya. Iya, betul. Untuk terkait mungkin memonitoring akses pelayanan akses yang pelayanan dilakukan. Nah, sejauh ini juga komunikasinya berarti harus intens Betul. juga ya dengan semua. Kami sering berkomunikasi terlebih dari teman-teman di KKP, dari mulai Pak Bambang dengan staf-staf jajarannya, khususnya mengenai rapid test, surat mengenai rapid test saya terus komunikasikan. Artinya kan sesuai persyaratan yang dipersyaratkan juga di surat gugus ya, dari kepala gugus maupun surat edaran juga harus untuk izin keluar masuk ke Kabupaten Merauke melampirkan rapid test. Nah, itu yang kita sering komunikasikan itu dengan teman-teman di KKP untuk pengawasannya juga. Nah, kalau kayak untuk di darat itu masuk ranahnya Pak Bambang atau? Kalau sebetulnya gini, kami otoritas di pelabuhan dan bandara. Jadi kami hanya pada saat di bandara dan pelabuhan, tapi tidak menutup kemungkinan adalah ini ya bukan menutup kemungkinan adalah pihak dari dinas kesehatan kalau untuk di daratnya. Kan ada perbatasan itu nanti ada pemeriksaan itu ada dinas kesehatan yang mempunyai wilayah kerjanya. Kami hanya kantor kesehatan pelabuhan hanya bandara dan pelabuhan. Oke. Nah, untuk di pelabuhan sendiri gimana nih Pak? Ya, pelaksanaan kegiatan sih sesuai dengan surat edaran kami lakukan sesuai dengan peraturan. Tapi ya tidak kondisi yang ada adalah kita cari solusinya untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu dengan koordinasi dengan tim gugus tugas, dengan dinas kesehatan, kemudian kita rembuk sama-sama untuk cari jalan solusinya apabila ada masalah gitu. Karena kami sendiri pun dalam artian kita kan hidup di daerah ataupun kita hidup di daerah, maksudnya di wilayah yang luas, kemudian berbagai macam dari karakter masyarakat. Jadi solusinya adalah kita kerjasama. Oke, baik. Nah, good people, jangan kemana-mana, tetap di Pojok Hukum dan kita akan kembali sesaat lagi. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih, Pak Bambang. Menarik sekali ya. Iya, benar sekali. Nah, good people, saya punya pertanyaan nih. Tadi sempat disebutkan terkait tadi Bapak sempat EHC. Nah, kalau boleh kami tahu apa ini EHC nih Pak? EHC syarat Bu, salah satu syarat sebagai dokumen perjalanan. EHC singkatan Electronic Health Alert Card. Kalau kita bilang dulu kartu kewaspadaan dini. Nah, jadi sekarang karena ada regulasinya juga. Sudah ada surat edaran dari Dirjen nomor 5825. Berarti ini sekalian sosialisasi juga ya. Iya betul. Apalagi di masa pandemi ini. Oh ini nih saya ada bawa ini kebetulan pas. Ini Bu. Ya, 5825. Jadi nanti izin saya share Pak ya. Boleh hukum Pak ya. Jadi terkait berarti betul ya surat edaran ini ya yang ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya penggunaan elektronik Health Alert Card. Kartu kewaspadaan kesehatan elektronik bagi penumpang pesawat udara, kapal laut dan kendaraan darat dalam upaya pencegahan penyebaran coronavirus COVID-19. Nah, berarti ini penting sekali nih untuk diketahui oleh good people. Iya harus. Izin Bapak berarti ini wajib Pak ya? Wajib ini salah satu, karena ini kita dengan adanya surat ini ataupun kita dengan adanya aplikasi kita mengisi EHC ini, kita sudah mempunyai data penumpang atau pelaku perjalanan, di mana pada saat sekarang ini kan siapa tahu akan ditemukan tetangganya atau sebelahnya atau ini kan kita sudah bisa melacak. Ini jadi bisa untuk tracking penumpang. Berarti wajib setiap orang ya? Iya wajib kan sudah disosialisasikan juga sama pemerintah mungkin nanti itu biar saya share juga. Tapi ini untuk mendapatkan kartu ini bagaimana caranya? Kita ada di aplikasi Google Play, bisa di-download di situ. Yang dulu kita pakai manual Bu, kita isi ya.
Terus kemudian sekarang kan karena zaman now, zaman kemajuan, kita pakai elektronik namanya EHAC, sehingga kita aplikasi kita download di EHAC Indonesia, kemudian di situ kita bisa mengisi bla 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 dan seterusnya, ada panduan. Tapi kan juga menjadi pertanyaan nih, tidak semua orang kan ya cukup familiar dengan menggunakan Google Play. Nah, yang manualnya bagaimana? Anda bisa? Manual biasanya kita siapkan di bandara atau pelabuhan. Kalau nanti ini kan untuk membantu kelancaran pelaku perjalanan, sehingga kalau sudah di rumah ini kan bisa aja download di rumah, diisi di rumah, terus kemudian yang penting sudah kita ada niat untuk pergi, kan udah dapat nomor tiket atau untuk kemana kita kan udah bisa. Kemudian nanti dengan adanya ini di bandara kita hanya menunjukkan saja aplikasi ini, nanti di bandara akan di barcode. Jadi ada by phone saja berarti Pak? By phone bisa, ada alatnya juga, ada barcode sel namanya itu. Sesuai tidak tinggal tunjukkan. Tunjukkan handphone kita, di situ dibuka, nanti langsung ada barcode-nya itu diklik, sudah langsung selesai, bahwa itu dia data itu sudah tersimpan. Iya. Kemudian nanti kita butuhkan untuk misalkan kami dari pusat di UPT pusat masuk ke KKP, kirim ke dinas data itu untuk misalkan pelacakan ada ataupun sebagai berapa orang sih yang masuk ke sini, data penumpang, data penumpang keluar masuk. Gitu turun semua. juga dicek berarti Pak ya? Iya, turun kalau kita naik kita cek, turun juga penumpang tiba kita cek juga, sama seperti itu. Tapi kalau untuk penumpang berangkat kita nggak hanya deteksi saja, maksudnya lihat udah punya HAC atau belum. Kemudian kalau penumpang turun begitu, kita itu data itu yang bawa orang yang masuk ke daerah kita itu sudah terdata. Ini berlakunya berapa lama nih? Kalau ini berlakunya mungkin maksudnya satu kali perjalanan. Satu kali perjalanan. Betul, satu kali perjalanan. Karena nanti kan di situ ada tujuannya Bu. Misalkan Merauke ke Jayapura. Nanti kan HAC itu menunjukkan dari Merauke ke Jayapura. Kemudian kalau diisi lagi dari Merauke. Kalau saya mau balik lagi, isi lagi. Tinggal mengubah saja. Oh, tinggal mengubah saja. Berarti saya tujuannya lagi. Kemudian nanti tinggal ditunjukkan saya kepada petugas HAC-nya ini. Kemudian ditelepon lagi. Berarti masuk lagi di sistemnya. Iya, betul. Saya cuma membayangkan saja bagi masyarakat yang tidak punya Android. Berarti isi manual bisa tetap dibantu. Tetap bisa. Kami maksudnya gini, ini kan satu kekurangan kita masyarakat kita, bahwa kita tidak semuanya mempunyai, tapi kita siapkan dengan yang manual. Dibantu juga teman-teman. Itu Pak berarti kalau bisa kita transit nggak perlu. Nggak perlu ya, tunjukkannya. Kita nggak perlu nunjukin, maksudnya nggak perlu di barcode di tempat transit, tapi nanti di endingnya terakhir. Di endingnya ya, yang penting kayak kan kita kok ke Jakarta kan pasti transit Makassar itu. Enggak. Pada saat turun nggak di enggak, cuma itu kan hanya numpang turun saja transit. Kecuali kalau transit nginap kita bikin baru lagi. Kalau transit termasuk transit nggak termasuk ya. Kalau termasuk transit ya, tapi kalau dia udah terakhir kan nanti tujuan terakhir yang diterima itu. Yang dilihat di tujuan terakhir. Oke, ini berlaku sejak kapan nih Pak? Ini sebetulnya sudah kita sosialisasikan 1 Mei. Sudah harus disosialisasikan. Keluarnya sih surat edarannya tanggal 24 April. Kita kemudian ya namanya surat edaran keluar, kemudian kami seluruh kepala kantor seluruh Indonesia diminta untuk sosialisasi EHAC mulai 1 Mei. Oke. Nah, untuk diterapkan di Merauke sendiri, berarti sejak bandara dibuka kemarin? Betul, sejak tanggal 26 kemarin kan pembukaan awal di bandara kita untuk keluar, kita sudah melakukan pemeriksaan. Oke. Dari pengamatan Bapak di lapangan, berarti semua penumpang juga sudah menerima? Tidak semua juga. Apakah ada kendala-kendalanya nih? Ya, kendalanya dari kita sendiri sebetulnya, si pelaku perjalanan sendiri, karena ini kan kita bertujuan untuk data nasional, tracking penyakit. Kemudian juga kalau berguna untuk pelaku perjalanan adalah memperlancar. Kalau nanti karena zaman COVID ini segala sesuatu dibutuhkan data ya. Kalau untuk tracking, kalau ada ternyata masalah ada ini kan kita bisa cari. Nah, sebenarnya seperti itu kita bisa diminta, kita sebenarnya sudah menyurat juga ke maskapai ataupun ke Pemda untuk melakukan instansi yang ada bisa melakukan ini. Maksudnya seperti maskapai kita udah minta untuk membuat EHAC sebelum membeli tiket.
disosialisasikan itu. Iya, sudah ada suratnya juga ke maskapai. Ini mungkin suratnya ada di maskapai yang pertama ini tujuannya. Perusahaan pelayaran itu ada asosiasi agen perjalanan itu sudah. Nah, ya, tadi bahwa kita nggak semuanya ngikut gitu. Ada beberapa orang ya tadi mungkin nggak orang tua yang nggak bisa baca ataupun sudah bisa baca tapi matanya nggak mendukung. Itu nanti kita bantu. Itu dibantu. Iya, Ada petugasnya berarti ya. Ya, tapi perjalanan agak terhambat sedikit karena nanti ada pemilahan Bu yang EHAC sebelah, misalkan kita lakukan EHAC sebelah kiri ya, yang nggak punya EHAC yang menurut sebelah kanan supaya yang lancar supaya semuanya. Jadi berarti memang terkait dengan ada perubahan kebijakan juga ya, 3 jam sebelum terbang itu sudah harus ada di bandara. Ini terkait memang pemeriksaan dokumen ini ya Pak ya, kelengkapan dokumen. Oke ya. Tapi untuk di Merauke ini tadi ada paling kendala-kendalanya seperti itu ya. Oke, tapi tidak terlalu signifikan. Tidak, karena itu cukup kooperatif masyarakat. Karena tadi menyadari untuk kita berbuat ini untuk kita bersama tuh kelancaran dari perjalanan itu sendiri. Apakah Bang Fik ada dalam waktu dekat Belum. Masih dilarang. Kalau ini gobel berarti harus EHAC. Iya, gampang aja. Kan? Iya, gampang aja kok sebentar kita biarin. Di Android kan tetap di Android juga bisa. Iya. Jalan darat. Perjalanan darat itu ya mungkin karena semua wajib untuk berlaku perjalanan, nggak darat, laut maupun udara, karena kebutuhannya adalah untuk trekking, mempermudah. Ya, nah mungkin ini juga yang perlu didorong juga kepada masyarakat toh. Kita sebagai masyarakat yang taat juga terhadap regulasi seperti ini, tujuannya untuk kebaikan kita ya Pak ya. Untuk kebaikan kita bersama. Oke, iya. Berarti ini menjadi penting sekali nih untuk good people ketahui. Jadi ya harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada sekali lagi untuk kita semua ya. Oke, kemudian untuk rapid test sendiri ini tempatnya di mana saja nih Pak? Kalau rapid test sebetulnya itu ada kebijakan dari peraturan bahwa yang diusulkan oleh KKP dan Dinas Kesehatan itu di mana saja. Kalau misalkan Dinas Kesehatan mengusulkan kan namanya yang punya pemerintah daerah di Dinas Kesehatan, dia tahu di mana saja harus memenuhi rapid test. Kalau kami ya mungkin kita mengacu kepada usulan Dinas Kesehatan. Nah, seperti ya misalkan ya saya tahu ini Dinas Kesehatan mengusulkan di tim gugus tugas sendiri ada rapid test. Kemudian di dinas sendiri ada rapid test atau di KKP sendiri karena memang KKP yang bikin. Ya kan kita yang bikin penerbitan dokumen sebelum yang lain kita dulu kan. Memang kalau di Pemda selain tadi disampaikan Pak Bambang itu di posko juga kita ada untuk pemeriksaan rapid test, terus juga di puskesmas, RSUD juga tentunya, terus juga ada beberapa klinik swasta yang ada di Kota Merauke ini, ada klinik Cito, Waris maupun MMC ya atau ada 3. Dan untuk pelayanan sendiri di pos Satgas memang untuk rapid test dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 16.30. Berarti benar-benar tim Satgas Covid juga luar biasa. Iya Bu, karena demi masyarakat harus sehat, harus fit itu. Iya. Oke, baik Pak Bambang ya. Kira-kira dari perbincangan kita pada kesempatan ini poin-poin apa sih yang penting untuk diketahui juga oleh good people? Ya, begini. Jadi saya menyarankan sebagai ibaratnya pemeriksa kesehatan otoritas bandara dan pelabuhan. Jadi kami hanya melakukan pelaksanaan regulasi yang ada, penuhi saja syarat-syarat pelaku perjalanan. Yang pertama sehat dulu. Kemudian menjaga protokol kesehatan, pakai jaga jarak, pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian tidak menyentuh terlalu banyak menyentuh barang-barang. Kemudian dari dokumennya yang pertama adalah rapid test dulu, karena itu wajib untuk semua pelaku perjalanan. Yang kedua EHAC. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri harus mewajibkan SIKM, surat izin keluar masuk.
Jadi itu yang dipenuhi saja, sehingga kami di bandara ataupun pelabuhan nanti akan memvalidasi dokumen-dokumen tersebut. Kalau memang lengkap berarti dia cepat saja. Kami hanya lihat ada cek validasi. Jadi tidak ada, dalam artian kita pemeriksaan dokumen itu paling lama 1 menit karena hanya memvalidasi saja. Tapi apabila tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar kami bisa menolak keberangkatan Anda. Bahaya itu. Iya. Kalau reaktif. Iya, kan itu ibaratnya kalau reaktif kan sebelum ke bandara dia sudah ditolak dulu. Iya. Jadi ya karena itulah tadi pemeriksaan ini bertahap ya, dari dinas rapid, kemudian ataupun dari tim gugus tugas surat izin keluar masuk, kemudian dari HAC-nya untuk tracking kalau apabila terdapat ataupun bisa didapati tetangga kita sebelah dalam pesawat ini ada yang dianggap positif kan. Tapi coba satu lagi tadi yang menarik Dok, pas apabila ditemukan gejala reaktif pada saat bandara itu penanganannya gimana Dok? Ada nggak pengalaman pas sebelumnya kayak gitu? Ya ini ya, kalau pengalaman belum ada. Iya, jadi pada saat kita kan pertama sebelum ke bandara sudah dilakukan betul. rapid test. Iya. Kemudian nanti ya namanya penyakit Iya, kita kan nggak tahu nih. Betul. Begitu ke bandara kita lakukan pemindaian suhu, Iya. pemeriksaan suhu apa. Nah tadi apabila suhunya di atas 38, Iya. maka orang ini kita ajak untuk pendalaman ataupun pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya di poliklinik. Di poli Bawa dulu. dia ke arah poliklinik, kemudian kita tanyailah di situ bla bla bla, dan yang terakhir adalah apabila ada gejala yang tadi, gejala flu demam ataupun badan pegal-pegal dan segala, nah itu maka kita lakukan mungkin pendalaman lagi. Jadi itulah dari cegah tangkal kita supaya jangan penyakit yang orang bawa dapat ini kita kasih keluar. Iya. Nanti kalau di sana dia positif lagi kita yang disalahkan. Betul, Kita betul. tidak ibaratnya kita tidak mampu mendeteksi. Berarti kalau udah arah begitu berarti sementara Ditunda dulu. Oke. Ya, berarti kembali lagi pada kesadaran dari good people ya, sebagai betul, masyarakat, betul. pelaku lalu lintas, bagaimana kita harus safety untuk diri kita sendiri, berarti kita juga membantu banyak orang untuk tidak tertular COVID-19 ini. Jadi penting sekali ini good people untuk kita mengikuti regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Oke Bang Fik, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Ya sama seperti disampaikan ya, kita sebagai pemerintah juga tim gugus juga menyarankan buat para penumpang, calon penumpang ikuti saja apa yang diimbaukan pemerintah. Oke. Artinya untuk selain menjaga diri kita, keluarga juga orang lain. Iya, ini karena memang kita lagi dalam proses memasuki tatanan kehidupan baru. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak nih Pak Iya, Bambang Budiman iya, sudah terima mampir kasih. ke Sudah Pojok mampir Hukum. ke sini. Iya. Penjelasannya luar biasa ini. Oke, Bang Fik juga terima kasih. Miss Win masih bisa ada di Pojok Hukum. Oke, good people, terima kasih Terima sudah kasih. menyaksikan. Iya, kami undur diri.